Jadi yang pertama, kapan mubtada wajib duluan? Mubtada wajib duluan apabila mubtadanya adalah isim istifham. Kemudian mubtada wajib duluan ketika mubtada dan khobar sama-sama ma'rifah. Sama-sama sama-sama ma'rifah. Misalkan Allahu Rabbuna. Allahu Rabbuna. Contoh yang lain misalkan apa contoh yang lain? Zaidun abuna. Zaidun abuna. Misalkan. Hmm? Maka di sini mubtadanya harus duluan. Mubtadanya harus duluan. Walaupun dia bilang abuna Zaid, ya, walaupun dia bilang abuna Zaidun, berarti abuna mubtada, Zaidun khabar. Ya, nggak mungkin itu mubtada muakhar atau khabar muqaddam. Nah, jadi kalau dua-duanya ma'rifah, maka yang huruf pertama, maka kata yang pertama adalah mubtada. Kemudian ketika khabarnya jumlah fi'aliyah. Kalau khabarnya jumlah fi'liyah, maka kata yang pertamanya pasti mubtada. Kata yang pertamanya pasti mubtada. Bisa dibalik nggak? Bisa dibalik nggak, Umahat? Yaktubu at-talibu. Bisa nggak tuh? Assalamualaikum hadirin mewujudin. Nggak boleh ya Ustaz. Mah, bisa nggak? Yaktubu at-talibu. Yaktubu al-muhandisu. Yaktubul ustadzu. Yadhabu at-tabibu. Boleh nggak? Suara saya ada atau putus? Ada ya? Nah, boleh saja sebagai jumlah, tetapi dia tidak menjadi mubtada dan khabar. Kalau yaktubu at-talibu jadinya apa? Hah? Jadi jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah? Yaktubu Iya. at-talibu. Ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ada mubtadanya enggak? Jumlah fi'liyah enggak ada mubtada khabar. Mubtada khabar hanya berlaku untuk jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ada mubtada khabar. Kalau jumlah fi'liyah tidak ada mubtada dan khabar. Ya, adanya fi'il dan fa'il. Yaktubu fi'il at-talibu fa'il. Nah, coba. Ya, jadi gitu. Ya, ini tiga keadaan kalau mubtada'nya wajib duluan. Tiga keadaan di mana mubtada wajib duluan. Yang kata pertamanya pasti mubtada. Ya, ketika mubtada'nya isim istifham, ketika mubtada'nya dan khabarnya sama-sama ma'rifah, mubtada dan khabar sama-sama ma'rifah. Pasti kata pertamanya adalah mubtada. Teman? Kemudian seandainya khabarnya yang datang setelahnya itu jumlah fi'liyah. Yaktubu jumlah fi'liyah. Pasti talib ini adalah mubtada. Ya. Kemudian ya, ini kita akan ya menemukan beberapa kondisi kapan khabar wajib di depan. Kapan khabar wajib di depan. Gimana contohnya? Yang pertama adalah ketika khobarnya isim istifham. Ketika khobarnya adalah isim istifham. Khobarnya isim istifham. Berarti mana khobarnya? Khobarnya, huh? Khobarnya kaifa. Mubtadanya itu adalah ismuka dan haluka. Ya, jadi kalau bentuknya begini, ya, ini isim, kemudian dia
mudhaf ke dhamir, ya, atau masmul mudiri, ya. Ini kan ismuka dan haluka. Ini bisa mengawali bisa mengawali sebuah fi'il, sebuah jumlah, bisa mengawali sebuah jumlah. Beda sama yang di atas. Ini maridun. Maridun nggak bisa mengawali sebuah jumlah. Mubtada hukum asalnya apa? Hukum asalnya mubtada itu ma'rifah. Ya. Di sini ismuka ma'rifah, haluka ma'rifah. Maka dia bisa disebut mubtada muakhar. Ya. Kalau kita balik aslinya ini ismuka ma, ya, haluka kaif, gitu kan? Tapi ini enggak, ya. Ketika dia ada isim istifham, ya, khobarnya adalah isim istifham seperti ini, maka dia, ya, harus didahulukan. Kaifanya harus di depan, maknya harus di depan, ya. Kemudian jelas ya ini ya. Ya, dan yang terakhir adalah idza kana al-khabar shibhu jumlah wal mubtada nakirah. Khabarnya shibhul jumlah. Ini pasti khabarnya. Shibhul jumlah. Nggak mungkin mubtada shibhul jumlah. Ini pasti khabar. Fil baiti dhaifun. Fil baiti dhaifun. Mubtadanya ini nakirah. Nah, ini contohnya Ibu Reni tadi ya. Fil baiti dhaifun. Hmm? Kalau mubtadanya nakirah seperti ini, maka hukumnya wajib diakhirkan. Wajib diakhirkan. Tapi kalau mubtada'nya bukan nakirah, misalkan ma'rifah, apa hukumnya? Fil masjidi Zaidun, apa hukumnya? Boleh dibalik. Hukumnya boleh. Ya. Jadi tidak wajib. Boleh. Si Zaidunnya boleh datang belakangan, boleh. Ya. Boleh fil masjidi Zaidun, boleh Zaidun fil masjid. Tapi kalau nakirah, wajib diakhirkan. Contoh yang lain, misalkan, Fil baiti fil baiti muhandisun. Apa hukumnya di sini? Fil baiti muhandisun. Apa hukumnya? Sama dengan fil baiti dhaifun ya. Mhm. Harus dibelakangkan. Nah, berarti apa hukumnya? Wajib. Hukumnya wajib diakhirkan. Kalau Wajib fil diakhir. baiti Salman, fil baiti Salmanu, fil baiti Salmanu. Hmm, fil baiti Salmanu. Apa hukumnya? Boleh dibalik. Nah, ini hukumnya boleh. Bukan wajib, tapi boleh. Boleh Salmanu fil baiti, boleh fil baiti Salmanu. Nah, Ustaz, mm, belum jelas bagian yang terakhir itu barusan yang wajib diakhirkan ya, yang masmuka kemudian kaifahaluka itu. Tadi mm. kebetulan putus-putus suaranya Ustaz. Boleh diulang lagi. Nah, jadi di masmuka dan kaifa haluka, yang mana mubtada'nya? Mubtada'nya ismuka dan haluka. Ismuka dan haluka. Loh, kok bisa ini jadi mubtada? Hmm? Sama seperti ini. Miftahul jannati as-salah. Karena dia mudhaf ke ma'rifah. Tamam? Ismuka mudhaf ke ma'rifah. Maka dia ma'rifah. Haluka mudhaf ke ma'rifah. Maka dia ma'rifah. Nah, dia sudah ma'rifah seperti ini, berarti dia mendapatkan, ya, kebolehan untuk menjadi mubtada. Tayyib. Cuman masalahnya di sini, khobarnya itu isim istifham.
Khabarnya itu isim istifham. Ismuka ma, haluka kaif, hal kaif. Ya, itu orang sini hantam aja, nggak ikut kaidah kadang-kadang kalau bicara sehari-hari. Ya, haluka kaifa. Di sini jadi masalah. Ya, di sini menjadi masalah. Kalau khabarnya isim istifham, maka isim istifham ini harus datang duluan. Isim istifham ini walaupun khabar, maka dia harus datang duluan. Ya, maka di sini wajib khabarnya muqaddam. Masmuka, ma ismuka, ma khabar muqaddam, ismuka mubtada muakhar. كيف حالك كيف خبر مقدم حالك مبتدأ مؤخر. Nah, jelas sampai di sini? Insya Allah cukup jelas. Baik. Silakan umat yang lain, ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin hari ini saja ya pembahasan kita. Dua berarti ya. Qad yakun al-mubtada nakirah. Kapan mubtada menjadi nakirah? Ya, kemudian kapan tertib mubtada dan khabar? Ya, kapan duluan mubtada, kapan duluan khabar? Baik, PR seperti ini. PR-nya uktub mithalan likulli unsurin ya fi ma yali. Jadi ibu ummahat sekalian ya, ummahat sekalian berikan satu contoh dari masing-masing 3 keadaan. Atau 4 lah. Bikin 4 keadaan. Keadaan yang pertama adalah contoh kalimat yang al-aslu an yataqaddam al-mubtada' ala al-khabar. Kemudian contoh yang kedua ya, jawaz taqdim al-khabar ala al-mubtada'. Jawazu taqdim al-khabar ala al-mubtada'. Artinya yang ini, tinggal pilih salah satu. Bikin contoh selain yang ada di sini. Kemudian halah wujub an yataqaddam al-mubtada'. Ini terputus ya Ustaz. Takut ada yang terlewat. Baik. Tadi sempat Sekarang jelas, terputus. sekarang jelas belum? Baik, sekarang sudah jelas atau belum Ummahat? Sekarang Sudah, lagi Ustaz. jelas. Baik. Boleh diulang nggak Ustaz? Sampai mana tadi? Sampai yang... PR ya. Nah, jadi PR-nya adalah memberikan satu contoh dari masing-masing keadaan. Tadi kita bahas ada berapa keadaan, Ada 4 keadaan. Keadaan yang pertama adalah hukum asal. Ya, an yataqaddam al-mubtada' ala al-khabar. Atau nggak usah deh, langsung 3 aja ya. Kita 3 yang terakhir saja. 3 yang terakhir saja. Ya, 3 yang terakhir saja. Kapan? Ya, jadi halah uktub mithalan li jawaz taqdim al-khabar ala al-mubtada'. Ya, khabarnya boleh mendahului mubtada'. Kapan? Berikan satu contoh. Kemudian yang kedua, wujub, ya contoh jumlah untuk wujub taqdim mubtada'. Wujub mubtada' harus duluan. Berikan satu contoh. Kemudian yang ketiga adalah wujub taqdim al-khabar. Ya, berikan satu contoh dari ya wajibnya memajukan khabar atas mubtada'. Jadi 3 ya. 3 keadaan masing-masing berikan satu contoh. Satu contoh cukup atau perlu 2? Kalau diem aja berarti 3. Nah, apa 4? 2 deh Ustaz, 2. 2 ya? Baik, 2. Jadi 2. Ya, masing-masing 2 contoh. Masing-masing 2 contoh dari 3 keadaan. Maka berarti total 6. Ya, keadaan yang pertama jawaz. Boleh, mana duluan aja boleh. Boleh mubtada, boleh khabar.
Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua wajib mubtada dulu, yang ketiga wajib khobar dulu. Nah, masing-masing dua. Nah, tapi mungkin itu saja untuk hari ini. Maghrib sudah dekat. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri? Nah, insya Allah. Ini hukum yang berikutnya adalah masalah hadaf, ya, masalah menghilangkan mubtada'nya dan menghilangkan khabar nanti pekan depan biar kita pembahasannya fokus. Baik, khalas, tidak ada yang ditanyakan? Ya, kalau begitu kita cukupkan dulu. Umat nanti bisa dikumpulkan di classroom PR seperti biasa. Total berarti 6 jumlah. dirasa cukup kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa iyyakum.